Gila, orang ini berani masuk ke rumah Anneke, korban tumbal pesugihan ayahnya sendiri. Ini kisahnya. Aku giniin si selimutnya, belum ada interaksi apa-apa, masih biasa aja. Namun ketika aku bilang, Anneke, kasurnya kakak pinjam ya, kakak pengen tiduran. Nah tiba-tiba aku seperti nggak sadar bang, seperti langsung ngeblank. Gelap aja udah kayak pingsan gitu, kalau dibilang kayak pingsan lah, aku ngeblank. Nah pada saat aku ngeblank itu aku nggak tahu pokoknya kejadiannya itu seperti apa. Tiba-tiba aku tuh disadarin sama Kapten Nippon. Aku posisinya ketika aku disadarin itu, posisi aku bukan di kamarnya Anneke. Bukan di kamar Anneke, Bukan, tapi posisi aku ada di pendopo. Ji, di atas ya, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu semua? Alhamdulillah, Tidur Misteri kali ini kedatangan seorang narasumber dan juga sebagai konten kreator. Kang Puji, apa kabar Kang Puji? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah Kang. Aduh, makasih Kang udah datang nih ke Tidur Misteri buat cerita nih. Justru kehormatan ya bisa diundang di channel Tidur Dulur Misteri ini. Oh, makasih Bang ya. Aduh, Bang boleh diceritakan nih Bang secara singkat apa kejadian yang menyeramkan selama Abang explore nih Bang? Oh, ini kejadian yang baru ya. Ini tanggal 10 kemarin Kang. Saya explore ke suatu rumah berhantu ya. Jadi itu rumah tuh dulu pernah pada histori tempat persugihan. Jadi si pemiliknya itu melakukan persugihan yang mengorbankan anaknya. Anaknya Bang. Wah, seru sekali nih kayaknya Bang. Untuk lebih lengkapnya kita simak di Ngopi Horor. Oke Kang, boleh diceritakan secara lengkap Kang kisah penelusurannya? Oke, jadi gini Kang, ini kejadiannya belum lama ya. Ini tanggal 10 kemarin ya. Jadi kita kan aku nih bertiga kan. Jadi kita akan eksplor di sebuah rumah berhantu ya, mungkin sudah viral di, nggak apa-apa nih aku sebutin aplikasinya, nggak apa-apa Bang. Jadi aplikasi TikTok ini, untuk di TikTok ini udah viral rumah berhantu ini, yaitu rumah Anneke. Yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Nah, jadi rumah Anneke ini menurut kisah atau mitosnya, jadi si pemiliknya melakukan persugihan dan menumbalkan anaknya ini. Jadi Anneke ini masih bocah lah, anak perempuan yang masih kecil lah ya. Nah oke lah, pada saat tanggal 10 itu aku bersama temen ya, bertiga, ada Kapten Nippon sama JJ Misteri itu. Kita berangkat untuk ke lokasi. Nah singkat cerita, kita berangkat dari Bogor itu, kalau nggak salah tuh habis asar kita berangkat, nyampe ke lokasi sekitar hampir jam 5 sore nyampe lokasi. Kita perizinan dulu karena tiap kita ngonten ataupun explore ke suatu tempat, kita kan harus perizinan dulu biar enak lah. Nah kita perizinan. Nah aku kira dari tempat perizinan ke lokasi itu deket jaraknya, nggak tahu masih jauh Bang. Nah atau masih jauh. Jadi dari tempat kita perizinan, kita turun dulu ke bawah. Jadi medan yang kita tempuh tuh turunan tuh berkelok-kelok. Nah itu kiri kanan itu hutan belantara sama jurang. Wah serius, itu kiri kanan tuh pohon-pohon besar dan jurang lah. Nah singkat cerita, pas sampai kita nyampe gerbangnya rumah berhantu itu, rumah Anneke itu yang terkenal dengan rumah hantu Anneke. Nah kita buka dulu, kebetulan kita kan dikasih kuncinya nih sama si penjaganya untuk ngebuka gerbangnya. Kita buka gerbang. Nah yang kebetulan yang buka gerbangnya itu teman aku tuh, si JJ Misteri itu. Buka, kita masuk, kata Kapten, "Ji, lu lurus aja masuk ke dalam," katanya. Nah itu kanan kiri tuh pohon-pohon gede Bang, dan bawahnya tuh tebingan jurang. Aku masuk. Pada saat aku baru memasuki gerbang pertama, di situ aku udah perasaan udah gak enak nih.
udah seperti ada something lah, nggak enak lah, nggak enak perasaan, nggak enak hati. Nah pas mau nyampe kita ketemu gerbang lagi, cuman gerbang itu nggak digembok, terbuka. Nah aku kan nyampe duluan nih, parkir motor kan, yang Kapten Nippon sama JJ Misteri di belakang kan. Pas aku nengok ke arah rumahnya, nah di situ aku ngerasain seperti di lantai balkon, di lantai 2-nya di atas di balkon ada sosok merinding banget ya. Kerasa ya. Jadi aku ngelihat sosok seperti ratu, dari perut ke atas itu manusia, wanita cantik ya, bermahkota, dan dari perut ke bawah itu ular. Itu ya udah mau masuk sandakala lah. Cuman di situ aku nggak bilang, nggak mengungkapin sama teman-teman, nggak ngomong. Di situ kebetulan ada kayak pos gitu lah ya, kayak pos cuman udah nggak kepake, dan di samping itu ada pendopo, di bawahnya itu ada pendopoan. Nah kita di situ, stay di situ kan. Nah kan biasanya aku kan main sandakala nih sebelum maghrib atau pas maghrib, beres ajan maghrib aku langsung langsung explore ya. Tapi kalau itu aku nggak berani, aku malah nyuruh teman aku Kapten Nippon yang untuk live streaming duluan. Nah kan biasanya kan aku dulu, baru setelah aku baru Kapten Nippon kan. Ini aku malah minta Kapten Nippon untuk live streaming duluan. Di situ udah keraguan tuh udah mulai muncul nih, gua nggak jadi deh. Cuman nggak enak juga gitu, udah jauh-jauh datang ke sini masa sih nggak explore gitu kan. Nah akhirnya mulailah Kapten Nippon explore kan. Di situ jujur, aku mantau dia, aku nonton ya, apa situasi di dalam itu seperti apa, terus interaksi di dalam itu seperti apa. Aku manteng terus sampai aku jujur, aku typing pada saat dia live streaming, Kapten Nippon streaming, aku sampai typing gini, Cap, cabut. Nah Kapten Nippon sampai ngomong gini nih, apaan sih, gue belum 1,5 jam nih live nih, masa main cabut aja. Cap, gue balik duluan ya. Sampai aku typing gitu, karena udah ada mental aku udah agak sedikit kendor waktu itu, karena melihat sosok di balkon itu kan. Nah Ji, sayang Ji, kata Kapten kan, kita jauh-jauh masa nggak ngonten sih, nggak live sih. Nah ya, nah akhirnya Kapten udahlah biarin aja lah. Nah di situ pada saat aku nonton live streamingnya Kapten Nippon, aku ngedengar suara, mungkin kalau pakai handsfree penonton yang pada nonton itu kedengeran suara anak kecil yang minta tolong lah ya. Suara anak kecil yang minta tolong. Nah di situ aku udah ibaratnya udah makin down, dibilang down jujur down di situ. Nah tapi udahlah, gue buang sugesti takut itu, udah lepas. Nah akhirnya sampailah di giliran aku yang nge-lab nih. Kebetulan provider yang aku pakai si biru di situ ngelek. Nah yang aku pakai nebeng yang Kapten, aku bawa nebeng yang Kapten lah. Akhirnya aku mulai itu pas jam 20.00. Aku mulai jam 20.00. Aku tadinya mau coba sama provider yang aku pakai dulu nih, tapi ternyata nge-lag. Aku balik lagi, Cap, pinjem providernya gitu. Aku pakai yang Kapten, aku mulai masuk kan. Nah jadi lokasinya tuh naik tangga dulu, rumahnya tuh naik tangga dulu baru masuk ke ruangan. Pada saat aku baru mulai masuk ke ruangan, itu hawanya udah beda banget. Itu merinding banget. Semua udah, Iko dibilang, ini aneh nih, nggak seperti biasanya aku explore kan. Udah jujur, udah down. Nah tapi aku coba untuk buang dengan gaya permainan explore aku lah. Aku coba untuk menghibur penonton juga, jangan sampai mereka kecewa kan. Ya udahlah, aku explore. Aku nggak langsung ke lantai 2-nya ya, karena kan kamar anaknya itu kan di lantai 2. Aku coba dulu bermain-main di ruangan bawah. Assalamualaikum Nyai, makasih, berkah selalu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Lili, makasih absennya. Ini baru masuk teman-teman ya, ini baru masuk, tapi aku udah merasakan itu hawanya udah beda banget bang. Jadi aku merasakan merinding yang sangat hebat ya. Nggak seperti biasanya
aku live streaming seperti inilah, merasakan sensasi yang seperti ini ya. Jadi aura negatifnya kenceng banget. Nah, tapi di situ aku gimana caranya aku nggak mau mengecewakan yang nonton. Nah, aku cobalah dengan permainan aku lah. Nah, itu aku bisa sebutin ya, itu di lantai bawahnya masih banyak properti seperti sofa. Nah, seperti dapur ya, di lantai bawah tuh dapur tuh ada 2 dapur ya, ada dapur bersih sama dapur kotor. Nah, dapur kotor yang ujung. Nah, di si paling ujung deket dapur kotor itu ada 1 kamar. Di situ ada 3 jam yang mitosnya katanya itu jam bisa berputar sendiri. Nah, aku nggak pegang sih. Di situ aku agak sedikit nyeleneh lah, dibilang agak sedikit nyeleneh. Aku dengan bahasa menantang. Sebenarnya aku lebih ke pengen pembuktian di situ pada saat itu. Aku ada bahasa yang sebenarnya ya mungkin aku sompra ya, mohon maaf sebelumnya. Aku agak berbicara seperti ini. Aku tantang, wahai penghuni yang ada di dalam rumah ini, hadir kalian, jabarkan perwujudan kalian. Silahkan kalau kalian ingin berinteraksi, tunjukkan eksistensi kalian dengan bentuk apapun, wujud kalian. Aku datang ke sini untuk menantang kalian. Ada bahasa seperti itu. Ada memang. Yang aku akui aku salah. Sompra, aku kata orang Sunda mah ya. Sompra. Nah, pada saat itu belum ada interaksi apa-apa. Cuman aku nemu 1 kamar. Di bawah itu kamar itu udah agak sedikit hancur di ruangan bawah ya. Agak sedikit hancur. Oke lah, di situ aku bermain-main dulu sebelum aku lanjut ke lantai 2. Nah, kebetulan aku pakai providernya Kapten Nippon pun itu jaringan agak sedikit nge-lag juga sih ya. Nah, setelah aku bermain-main di lantai bawah, baru aku naik ke lantai atas, di mana yang di situ ada kamar si anaknya dan bapaknya itu tuh. Nah, kebetulan pas naik tangga ini kamarnya si anaknya. Nah, di sebelah sini ada kamarnya, ini balkon. Nah, kamar bapaknya sebelah sini. Oke, aku nggak masuk dulu ke kamarnya anaknya. Aku masuk dulu ke kamar bapaknya. Nah, ke kamar bapaknya. Di situ aku sempat bilang, sebenarnya anaknya itu udah tenang di sana. Cuman yang jadi masalahnya, aku tahu yang menghantui, yang menghuni rumah ini yaitu sosok yang membuat perjanjian dengan bapaknya si anaknya ini. Ya, siluman itu yang aku sebut tadi di awal. Ini baru masuk teman-teman ya. Ini baru masuk tapi aku udah merasakan aura yang sangat nggak enak di lepas ini. Hawanya dingin banget. Bang Pen, makasih Bang Pen, berkah selalu. Amazing lokasinya bener. Nyai. Sebelum kita ke lantai 2, aku pengen dulu spill, main-main dulu di lantai 1 ya teman-teman ya. Makasih Nyai share-sharenya. Thank you sudah follow. Di situ aku mendengar suara seperti lemparan barang, mendapat interaksi lemparan barang, benda seperti gedoran, seperti pintu digedor. Dan yang buat aku heran tuh guling. Pada saat aku masuk ke lantai 2, itu guling aku lihat ada di sofa. Ada di sofa seperti ini ya. Ada guling. Nah, oke lah aku spill. Nah, aku masuk ke ruangan kamar bapaknya si anaknya itu kan. Aku spill semua ruangannya sampai ke kamar mandinya. Kebetulan kamar itu ada kamar mandinya juga. Aku bermain di situ, tiba-tiba pas aku balik keluar, itu guling udah nggak ada. Nah, pas aku tengok ke kamar bapaknya si anaknya, itu guling sudah ada di meja tepat deket tempat tidurnya bapaknya kan. Di sini ada meja tuh, meja panjang. Itu guling udah berpindah di situ. Nah gitu, oke, aku diamin dulu tuh guling ya, Nah, oke, biarin aja teman-teman. Kalau mainnya pengen seperti ini, oke, kita ikutin. Nah, aku masuk ke kamarnya si anak. Kebetulan di situ kan yang hebohnya kan itu selimut bisa bikin orang kesurupan atau kenok lah ya. Nah, tapi aku belum bermain, cuman baru spill dulu ruangan anaknya. Aku
aku balik lagi ke kamar bapaknya si anak itu guling yang berada di meja udah nggak ada, hilang lagi, udah nggak ada. Nah sampai aku cari lagi itu ke kamar anak ke kamar sebelah itu nggak ada si guling itu. Akhirnya aku turun ke bawah. Pada saat aku turun ke bawah, kebetulan pas turun tangga ada sofa nih, Nah aku turun nggak ada. Oke, aku masih main-main di situ karena jaringan agak ngelek. Penonton bilang ngelek. Akhirnya aku keluar dulu, ngituin jaringan. Aku masuk lagi, si guling udah nggak ada lagi di tempat. Untuk uji nyali di sini ya. Nanti kita santai, kita main-main dulu di lokasi ini. Gulingnya pindah. Mana sih? Serius pindah? Astagfirullah. Cek guling, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Si gulingnya masih ada di sofa di lantai bawah. Nah, aku saking penasarannya, aku bawa tuh guling. Aku pegang, bawa ke lantai atas lagi. Aku simpan di sofa yang aku pertama lihat, disimpan di situ. Aku simpan lagi di situ. Akhirnya aku masuk ke kamar anak Nah, karena di situ aku nggak dengar suara cewek. Aku masuk ke situ. Setelah aku masuk, aku balik lagi keluar. Gulingnya udah nggak ada, Bang. Nggak ada lagi. Itu baru guling itu. Nah, saking aku sewotnya, aku cari lagi tuh guling. Aku cari, ada di kamar bapaknya. Dan akhirnya saking aku kesel, itu guling aku bawa turun ke bawah. Aku bawa keluar, aku simpen kebetulan di luar itu ada kursi kayu yang panjang. Aku simpen di situ. Kalau ini guling sampai pindah lagi, aku bener-bener buang keluar ke jurang itu gulingnya. Aku ada bahasa seperti itu. Aku naik lagi ke atas. Akhirnya di situ setelah aku mindahin itu guling keluar, karena itu guling kayaknya kok ngikutin terus gitu kan ya, ngilang terus ntar ada lagi, hilang ada lagi. Nah akhirnya pada saat itu aku istirahat karena kan capek ya naik turun tangga. Aku duduk dulu, nggak naik dulu ke lantai atas, aku stay camp tuh. Nah dari pelipis mata sebelah kiri ke arah dapur, aku ngeliat sosok hitam lagi berdiri, hitam pekat lagi berdiri. Nah aku coba ngomong, berinteraksi dengan penonton, guys yang mungkin mempunyai kelebihan anugerah ataupun indigo, bisa melihat sesuatu yang di depan aku, tepatnya dekat dapur, silahkan typing. Karena aku melihat sosok tinggi besar, sosoknya hitam. Nah di situ banyak yang komen, Bang, jadi deket dapur bersih dia diri di situ. Nah dan gitu, tapi aku abaikan. Aku coba untuk eksperimen uji nyali di kamarnya anakku. Nah akhirnya setelah aku naik lagi ke lantai atas. Oke, di situ nggak dulu mulai uji nyali. Aku masih main-main dulu. Tiap ruangan aku spill. Aku hanya mendengar suara-suara wanita, suara-suara benda bergerak gitu ya di situ. Seperti digeser. Aku samperin. Misalkan di kamar satu nih, di kamar ujung ada pergerakan lah, suara seperti geserin lemari, disamperin nggak ada. Aku balik lagi keluar. Nah akhirnya aku bikin eksperimen untuk aku melakukan uji nyali di kamarnya si anak itu. Nah, aku cari posisi untuk handphone aku untuk stay. Nah aku setting dulu handphone aku. Nah aku ngobrol kan, aku nanya nih sama penonton, segini aman nggak kira-kira? Aman Bang, udah di situ aja nyimpen kameranya. Oke, aku simpen handphone aku di situ, center di situ untuk penerangan, karena kan itu gelap sekali Bang ya, gelap sekali. Aku simpen center di situ. Akhirnya aku masuk. Pada saat aku masuk, aku masih ngegebret-gebretin kasur. Maksudnya si selimut itu aku lipet-lipet, tuh aku dan suara-suara wanita lah di situ. Nah, oke lah, aku mulailah untuk melakukan eksperimen itu kan. Aku simpen kamera. Aku ngomong nih sama
para audiens lah, para penonton nih, gimana, udah aman belum, segini pas nggak posisinya. Nah akhirnya yang nonton tuh udah bang pas di situ. Nah aku tinggalin tuh handphone sama senter aku di situ. Aku masuklah ke dalam ruangan anakku itu, kamar anakku. Nah di situ aku masih nyeleneh lah, ibaratnya si selimutnya itu aku pakai buat ya aku iniin lah ya, terus aku kepruk-keprukin tuh tempat tidurnya kan. Nah aku sampai bilang gini, anakku kakak pinjem dulu ya tempat tidurnya ya, aku masih ngomong gitu kan, masih bercanda-bercanda ngomong gitu. Udah gitu ada suara cewek bang, Suara cewek. ketawa. Aku sampai kataku, aku dengar suara cewek nggak teman-teman, aku dengar suara cewek di situ. Nah akhirnya ya udahlah, kita heroin aja guys, aku bilang gitu kan. Nah si selimutnya itu aku pakai, pertamanya aku sambil duduk aku giniin si selimutnya, belum ada interaksi apa-apa, masih biasa aja. Namun ketika aku bilang, anaknya kasurnya kakak pinjam ya, kakak pengen tiduran. Nah tiba-tiba aku seperti nggak sadar bang, seperti langsung ngeblank. Lumayan, tapi takut gatel guys. Gelap aja udah kayak pingsan gitu, kalau dibilang kayak pingsan lah, aku ngeblank. Nah pada saat aku ngeblank itu aku nggak tahu pokoknya kejadiannya itu seperti apa. Pada saat aku ngeblank pokoknya aku nggak sadar, tiba-tiba aku tuh disadarin sama Kapten Nippon. Aku posisinya ketika aku disadarin itu, posisi aku bukan di kamarnya anakku, Bukan di kamar anak. bukan, tapi posisi aku ada di pendopo, di area luar rumah anakku yang paling bawah. Jadi ini rumah anakku, ini lapangannya luas ya halamannya. Nah di bawahnya itu ada suatu pendopo. Cuman udah agak hancur sih sekarang mah ya. Itu aku sedang posisinya aku udah di situ, ada di situ waktu ditemuin. Aku tuh waktu ditemuin tuh sama Kapten Nippon, ditemuin tuh aku di ini kan, ji katanya. Di situ aku pas aku ngedengar suara Kapten Nippon tuh, bayangan nih dalam nggak sadar tuh. Terus pas aku melek, Astagfirullahaladzim. Ji. Woi. Ji. Ji. Di atas ya. Ji. Coba gua ambil air dulu ya. Ya, Ji. Tas si Puji. Puji sih ah. Hei, ngajak. Ji. Yes. Woi, yang disorot. Je, si Puji berdarah, woi. Astagfirullahaladzim. Je. Coba ituin dulu ya. Tutup berdarah, Je. Biar itu dulu deh. Ji. Aman nggak? Ini Puji nggak? Iya. Ya, jangan ya. Ini Puji apa Liminho? Hah? Puji apa Leho apa? Leho. Di sini. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Ji. Lu ngapain bisa di sini? Minum dulu. Minum dulu, Ji. Buset. Ini ngeri ini kayak eksplor kayaknya nih. Tuh kan, Terus gua bilang apa? Hari apa sih sekarang teh? Malam Selasa. Astagfirullahaladzim. Malam Selasa emang hitungan menit bawa jauh tuh. Allahu Akbar. Anjay. Aman gak Ji? Enggak, Istighfar, Ji. Udah Ji. bisa bangun nggak? Ji, istighfar, Ji. Coba dibersih. pas aku ngedengar suara Kapten Nippon tuh, bayangan nih dalam nggak sadar tuh. Terus pas aku melek, lah kok ada apa, kok aku ada di sini gitu, bukan di kamar anak. Bingung, agak sedikit bingung pada saat itu, ngeblank kan, bingung. Sampai Kapten Nippon sama teman aku si JJ kan heboh kan, dia ambil air. Puji keluar darah katanya, dari mulut aku katanya keluar darah. Akhirnya aku dikasih minum, terus aku suruh istighfar kan sama Kapten. Terus aku ya ibaratnya nggak sadar, dibilang nggak sadar ya, kok aku pindah tempat ada di sini gitu.
ada apaan sih Cap? Lu puji bukan? Iya gua puji katanya. Beneran lu puji, coba lu istighfar, kata Kapten Nippon bilang gitu. Coba lu istighfar dulu, istighfar. Nah, aku istighfar kan. Oh iya ini puji di situ, tapi di situ aku ngerasain rasa mual. Aku agak muntah, beberapa kali aku muntah di situ. Aku muntah. Nah, jadi aku pas tahu kejadian kenapa aku bisa pindah posisi itu, aku lihat di rekaman videonya. Kebetulan kan ada nih. Nah, itu pada saat aku tertidur, itu aku ngelihat posisi handphone aku tuh jatuh. Dan beberapa temen aku ya Kapten Nippon lari manggil aku, diambillah handphone aku itu tuh sama senter sama Kapten Nippon. Aku posisi udah nggak ada di kamar, dicarilah setiap ruangan, nggak ada gitu. Nah, sampai ketemunya itu aku sudah tergeletak di satu pendopo yang ada di bawahnya rumah anaknya itu. Aku di situ lihat ya kalau dibilang ya aku nggak sadar di situ sih bang. Nah di situ aku kan disuruh istighfar dulu sama kapten kan, di netralin badan aku, di netralisin dulu sama Kapten Nippon. Aku suruh sahadat dulu, bener nggak ini puji? Kalau coba kalau bener puji lu sahadat. Akhirnya aku sahadat kan di situ. Tapi aku bingung, kata aku tuh, kok aku bisa pindah posisinya, bisa pindah gitu dari rumahnya ke pendopo itu kan lumayan. Dengan cara apa aku bisa pindah kan, masih bingung sampai sekarang pun masih tanda tanya. Nah mungkin kalau next aku ada kesempatan lagi ya kita barbarin lagi gitu. Mudah-mudahan ya bang ya, Ya, ada waktunya ya kita ada yang support lagi, kita gasin lagi ke sana gitu ya. Mungkin segitulah sedikit pengalaman yang pernah aku alamin di rumah berhantu atau rumah Anneke yang ada di Kabupaten Cianjur, Bang. Bang kan datang ke sana kan berdasarkan informasi lokasi itu adalah lokasi tempat pesugihan ya bang, Betul, salah betul, satu betul. korban pesugihan. Informasi itu abang dapat dari mana ya bang ya? Terus yang kedua itu lokasi kejadiannya tahun berapa bang? Sebenarnya kalau untuk informasi lengkapnya itu aku dapat informasi rumah tersebut itu karena sudah rame untuk di aplikasi TikTok ya. Jadi dari konten-konten kreator lain lah ya, itu bahkan konten kreator besar pun udah pernah ke sana dan bereksperimen di sana. Nah, kalau sedikit taunya itu dari penjaganya, waktu kita perizinan aku sedikit nanya, ini kosongnya tuh, awalnya aku nanya kosongnya ya. Kosongnya ini rumah udah berapa lama? Itu sekitar ada 15 tahun. 15 tahun. 15 tahunan. Jadi memang namanya tuh Pak Sukmo apa siapa ya itu ya, aku lupa lagi lah ya. Sebenarnya nggak lengkap yang aku dapat, histori tempat itu nggak lengkap gitu. Seperti kayak ada yang disembunyiin gitulah. Nah. Tapi propertinya itu memang properti dari pas zaman rumah itu dibangun ya? Betul banget. Kalau foto-foto kayak gitu ada nggak bang? Foto-foto sih nggak ada. Tar dulu, aku nggak nemu foto. Nemu dokumentasi ya? Nggak nemu dokumentasi foto. Cuman kayak kalau di kamarnya anak itu masih ada pajangan kayak anak-anak tuh nggak? Kayak lukisan bocah kayak gitu. Ada sih dokumentasinya, nanti abang bisa cek sendiri aja. Iya, cek ya. Kalau kondisi si properti itu masih ini nggak bang? Masih layak nggak? Kayak selimut tadi yang abang pakai? Sebenarnya ada yang layak, ada yang juga yang enggak, karena termakan usia ya. Kebanyakan properti di situ dari kayu jati, ada yang masih bagus seperti tempat tidurnya sebenarnya sayang banget ya kalau di ini masih bagus, masih bisa dipakai, masih bisa dipakai. Ada juga seperti furnitur yang bagus sih untuk televisi, untuk apa gitu, masih bagus. Masih bagus. Ada juga yang agak rapuh karena termakan usia lah ya. Oke, buat teman-teman yang pengen lihat visualisasi dari penelusuran Kang Puji nanti kita akan tampilkan. Tapi untuk lebih lengkapnya bisa lihat di channelnya Bang Puji. Kang Puji channelnya apa bang? Untuk sementara sih di TikTok ini aku FMTP. Ya. Tapi sekarang lagi nyoba untuk kembali ke YouTube ya. YouTube, ya. Untuk explore di YouTube aku pakai baru mau merintis dari nol nih. Baru mau merintis ya, mudah-mudahan kalau yang ada mau subscribe
boleh lah. Pasti buat teman-teman bisa di-subscribe juga nama Bang Namanya Puji. sama juga kayak di TikTok, nama di YouTube aku Puji Petualang Misteri TV atau FPM TV ya. Puji Petualang Misteri ya, FMTP. Dan kayak tentang penelusuran kali ini ada didokumentasikan di situ ya Bang? Ada ininya. Nanti saya kasih kok dokumentasinya ke Abang nih, biar nanti bisa di-upload untuk dokumentasinya, silahkan. Wah, makasih nih Bang. Ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di like, komen, dan subscribe channel Tilul Misteri. Dan bagi teman-teman yang ingin duduk bareng sama Tilul Misteri untuk bercerita, boleh DM ke Instagram Tilul Misteri. Saya Sofyan Sauri dan bersama Bang Puji mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.